Ya netizen, TNI Angkatan Laut merupakan salah satu unit organisasi yang menerima daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA dari APBN. Sebagai upaya pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, diselenggarakan perjanjian kontrak bersama pengadaan barang dan jasa antara pejabat pembuat komitmen Satker TNI Angkatan Laut dengan mitra kerja, yang disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono selaku kuasa pengguna anggaran dari Auditorium Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap. Berikut liputan selengkapnya. TNI Angkatan Laut secara serentak melaksanakan penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2022 yang disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono selaku kuasa pengguna anggaran di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut secara umum disusun dalam tahap perencanaan jangka panjang 20 tahunan yang disebut dengan postur, jangka menengah 5 tahunan disebut dengan renstra, dan jangka pendek 1 tahunan disebut dengan rencana kerja yang dijabarkan menjadi rencana kerja anggaran, dan setelah disetujui akan menjadi daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA. Proses panjang yang disusun dengan sangat cermat oleh staf perencanaan anggaran TNI Angkatan Laut dengan harapan rencana kerja ini tepat sasaran dan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBN. Kasal dalam sambutannya menekankan tentang konsistensi dan kontinuitas dalam pelaksanaan rencana kerja TNI Angkatan Laut dan kontinuitas dalam pelaksanaan rencana kerja TNI Angkatan Laut. Tata kelola pemerintahan termasuk di dalamnya tata kelola negara-negara telah mengalami banyak kemajuan menuju tata kelola yang tertib dan akuntabel. Dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya membangun good governance dan clean governance, hal ini mutlak harus menjadi pemahaman dan kesadaran kita bersama, sehingga kita tidak lagi terjebak dengan praktek dan pola yang tidak sesuai dengan semangat perubahan. Para pejabat pembuat komitmen Satker TNI Angkatan Laut baik yang ada di Mabesal maupun jajaran TNI Angkatan Laut serentak melaksanakan penandatanganan dengan mitra kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui prosedur kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Asrenum Panglima TNI, Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto, Pejabat Utama Mabesal Asrena Kasau, Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo, Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan perwakilan Srena TNI Angkatan Darat yang turut hadir secara virtual. Ya netizen, dari Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, kita beralih ke Wisma Elang Laut, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima paparan mengenai kunjungan kerja ke Naval Postgraduate School dan US Naval Academy. Kemudian dilanjutkan rapat koordinasi tingkat menteri mengenai progres penetapan proses bisnis sesuai dengan standar operasi dan prosedur hulu hilir penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut. Dari Jalan Diponegoro nomor 48, Menteng, Jakarta Pusat, berikut liputan selengkapnya. TNI Angkatan Laut selalu memberikan kesempatan terhadap para personelnya untuk selalu berkembang demi kemajuan organisasi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima pelaporan asisten personel Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi beserta tim dalam rangka menyaksikan secara langsung kegiatan 7 orang perwira yang sedang melaksanakan tugas belajar di Naval Postgraduate School di Monterey, California, dan 2 orang taruna Akademi Angkatan Laut yang melaksanakan pendidikan di US Naval Academy di Annapolis, Virginia. Selain mempererat dan meningkatkan confidence building measure hubungan kerjasama TNI Angkatan Laut dan US Navy, kegiatan perwira tugas belajar juga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi personel TNI serta dapat diaplikasikan dalam penugasan, sehingga generasi TNI Angkatan Laut kelak akan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Di akhir rapat kerja hari ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri secara daring. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Melalui arahannya memerintahkan TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal untuk melaksanakan sosialisasi, dilanjutkan dengan proses inventarisasi jumlah izin yang sedang berjalan dan yang akan habis di wilayah perairan Indonesia, serta menyusun gambar detail pedoman penanaman pipa dan atau kabel.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Tim Pengarah Timnas Penyelenggaraan Kabel atau Pipa Bawah Laut memaparkan tentang progres penetapan bisnis sesuai standar operasi hulu hilir penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut. Di samping itu dipaparkan juga mengenai progres pengalihan perizinan pipa dan atau kabel bawah laut dalam surat kesepakatan bersama antar Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertahanan, Menteri Investasi dan Kepala Badan Informasi Geospasial.